Halo semuanya, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Tessa Alisa. Saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia kelas KM 209 dengan NIM 25050101036. Salam kenal semuanya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk duduk sejenak, melepas formalitas akademis yang kaku dan mengobrol secara personal tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tapi seringkali luput dari perenungan yang mendalam, yaitu Pancasila. Sebagai orang Sunda yang merantau di Jakarta, berproses sambil berkuliah dan bekerja di industri pelayanan publik, saya seringkali berinteraksi dengan banyak kepala setiap hari. Mulai dari yang keras sampai yang lucu dan karakternya sangat unik-unik sekali. Kadang pas lagi capek di jalanan Jakarta, saya suka merenung sendiri. Hari Pancasila teh cuma teks pajangan di dinding kelas atau ia benar-benar hidup di dalam nadi kita? Hari ini saya ingin menceritakan bagaimana saya melihat Pancasila dari kacamata perjalanan hidup saya, realitas sosial di sekitar kita, dan impian saya untuk masa depan Indonesia. Kalau kita menengok ke belakang ke bagian dinamika historis lahirnya Pancasila, kita tahu bahwa para pendiri bangsa tidak merumuskan dasar negara ini di dalam ruang kosong yang nyaman. Bukan di Hotel Bintang 5 ya. Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh hebat lainnya menggali nilai ini dari bumi Indonesia sendiri melalui perdebatan panjang di BPUPKI hingga disahkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Bagi saya pribadi, sejarah ini bukan sekedar hafalan untuk ujian. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti ia adalah sebuah kompas. Bayangkan, kita berjalan di tengah hutan yang gelap dan berkabut. Pandangan hidup adalah kompas yang membuat kita tahu kemana arah kita pulang. Di perantauan ini, kompas sangat terasa sekali gunanya, karena budaya di perantauan dengan budaya saya sehari-hari, yaitu budaya Sunda, sangat berbeda. Di budaya Sunda atau culture Sunda, biasanya lekat dengan istilah silih asih, silih asuh, dan silih asah, yang artinya saling mengasihi, mengasuh, dan menajamkan pikiran dengan kebaikan. Ketika saya harus berinteraksi dengan orang-orang dengan latar belakang budaya, suku, agama yang kontras di Jakarta, kompas Pancasila inilah yang bekerja. Pancasila mengajarkan saya bahwa menjadi Indonesia berarti menerima perbedaan bukan sebagai jarak, melainkan sebagai kekayaan. Namun, mari kita coba jujur dan melakukan refleksi terhadap kondisi sosial masyarakat kita saat ini. Kita hidup di era digital, era di mana informasi bergerak secepat kedipan mata. Tapi apa yang sering kita lihat di media sosial atau lingkungan sekitar kita? Mani miris nih Ngalina, atau sangat miris gitu melihatnya ya. Egoisme kelompok terkadang mengalahkan rasa kemanusiaan. Gara-gara perbedaan pilihan atau pandangan, netizen dengan mudahnya saling menghujat di kolom komentar. Nilai musyawarah mufakat yang tertuang dalam sila keempat terkadang bergeser menjadi siapa yang paling keras bersuara, dia yang menang. Di sisi lain, kita juga masih melihat ketimpangan sosial yang menentang sila kelima kita tentang keadilan sosial. Sebagai mahasiswi ilmu komunikasi, saya melihat tantangan terbesar aktualisasi Pancasila hari ini berada di ruang digital dan interaksi sosial kita. Apakah kita sudah menerapkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saat kita mengetik komentar di media sosial? Atau justru kita yang justru menjadi agen perpecahan yang mencederai sila ketiga? Di lingkungan tempat saya beraktivitas, saya mencoba mengaktualisasikan nilai-nilai ini dari hal yang paling kecil, seperti membantu rekan kerja tanpa melihat latar belakangnya, mendengarkan pendapat orang lain secara dingin, dan menjaga tutur kata agar tetap santun. Pancasila tidak butuh upacara besar untuk dibuktikan, nggak perlu. Ia butuh tindakan-tindakan kecil yang konsisten di dalam masyarakat, maupun di lingkungan kampus, maupun di media sosial. Teman-teman, dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kita menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, dan perkembangan teknologi yang luar biasa. Disinilah peran Pancasila sebagai falsafah bangsa dan sistem ideologi negara diuji. Ideologi Pancasila bukanlah ideologi yang kaku atau tertutup. Pancasila adalah ideologi terbuka yang artinya ia mampu menjawab tantangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Di tengah gempuran budaya asing dan gaya hidup individualitas yang dibawa oleh arus globalisasi, Pancasila adalah jangkar kita. Ia mengizinkan kita untuk menjadi modern, untuk maju, untuk menguasai teknologi, tetapi dengan satu syarat: kita tidak boleh kehilangan jiwa kemanusiaan, gotong royong, dan ketuhanan kita. Keterkaitannya dengan masa depan Indonesia,
sangat erat. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, di mana generasi muda seperti kita akan memegang kendali penuh atas negara ini beberapa tahun ke depan. Mau dibawa kemana bangsa ini? Jawabannya tergantung pada seberapa dalam kita menghujamkan nilai Pancasila di hati kita hari ini. Saya memimpikan masa depan Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga maju secara peradaban. Sebuah masa depan di mana keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Sebuah masa depan di mana hukum berdiri tegak secara adil dan ruang-ruang publik diisi oleh diskusi yang cerdas, santun, dan solutif. Sebagai penutup monolog ini, saya ingin menyampaikan sebuah refleksi akhir. Pancasila bukanlah sebuah konsep magis yang bisa menyelesaikan semua masalah bangsa ini secara instan jika kita hanya menghafalnya. Pancasila adalah sebuah kata kerja. Ia hidup jika kita menghidupkannya. Ia bekerja jika kita mengamalkannya. Saya Tessa Alisa, dan saya berkomitmen untuk terus belajar, bertumbuh, dan membawa nilai-nilai luhur Pancasila ini dalam setiap langkah kaki saya, demi masa depan Indonesia yang lebih cerah, adil, dan beradab. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas. Salam Pancasila.